Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang nonton kapanpun itu. Kembali lagi di channel Asrama ITB khusus buat video tutorial. Kalau yang ini tutorial akademik fisika dasar ya. Kenalin, aku Adrian sebagai salah satu penanggung jawab dari akademik fisika dasar. Jadi untuk kali ini kita akan membahas materi terkait teori kinetik gas. Sesuai yang kalian hadapi di minggu ini harusnya, kalau sesuai SAP yang aku baca. Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, di teori kinetik gas ini kita akan selalu berhadapan dengan 3 parameter utama. Kita tulis dulu, 3 parameter utama. Nah, 3 parameter utama itu apa sih di sini? Ya, harusnya kalian mungkin udah ada yang pernah belajar pas SMA atau SMP kali ya. Jadi, parameter pertama itu adalah P. P itu apa? Tekanan. Terus yang kedua apa? V. V itu apa? Volume. Dan yang terakhir itu T. T itu apa? Temperatur atau suhu. Nah, jadi di teori kinetik gas ini kita akan selalu bertemu dengan 3 parameter ini. Tekanan, volume, dan suhu. Soalnya mereka akan saling berkaitan di teori kinetik gas. Oke? Kita langsung lanjut aja ya. Saya hapus dulu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teori kinetik gas, alangkah baiknya kita harus tahu dulu gas itu apa gitu kan ya. Jadi gas, misalnya nih ya, aku punya wadah silinder. Punya wadah silinder, dan di sini tuh ada banyak sekali partikel-partikel gas. Jadi gas itu kita anggap sebagai sebuah partikel-partikel, sekumpulan partikel yang ada di silinder ini. Dan mereka itu bergerak gitu ya. Bergerak ke sana, kemari, terserah mereka lah ya. Nah, jadi si teori kinetik gas ini, dia tuh gas-gasnya tuh kan nggak mungkin diam di satu tempat gitu loh. Jadi si gasnya itu bakal terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Jadi dalam gas murni, kita akan berbicara tentang gas murni dulu. Jadi kalau gas murni itu dia partikel-partikelnya tuh yang terjadi hanyalah tumbukan-tumbukan saja gitu. Jadi paling partikel antar partikel tuh gayanya gini. Dari sini satu ya, terus yang keduanya terjadi gini. 2. Jadi ketika dia bertumbukan, ketika sebuah partikel bertumbukan, maka dia langsung akan mengikuti hukum dari momentum kayak gitu. Jadi dia punya momentumnya sendiri. Jadi dia gak punya tarik menarik, gak punya tolak menolak, apapun itu. Yang penting dia bergerak itu mengikuti hukum momentum, itu intinya. Terus juga untuk partikel ini kita bisa ketemu dengan yang namanya Na. Apa ini Na? Na ini mungkin kalian udah ketemu ya di kimia. Jadi Na itu adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini untuk apa sih? Jadi bilangan Avogadro ini digunakan untuk mendefinisikan jumlah zat dalam 1 mol gitu ya. Berapa angkanya? Ya ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan ada misalnya di dalam satu silinder ini ada 1 mol O2 misal. Nah, berarti di dalam silinder ini kita punya 6,2 kali 10 pangkat 23 dari O2. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, habis itu juga kita akan ketemu dengan yang namanya mol. Yang tadi aku udah bilang. Jadi mol itu apa? Kalau mol itu ya N dibagi dengan N. Nah, si N-nya apa? Si N ini adalah jumlah partikelnya gitu. Kalau ini kan dalam 1 mol, yang Na. Kalau N itu enggak, dia jumlah partikel doang, nggak tahu. Jadi supaya kita bisa merubahnya jumlah partikel ke dalam mol, kita perlu membaginya dengan Na, kayak gitu. Jadi oke, sampai sini dulu. Kita boleh kalian cermati dulu ya, baik-baik. Aku hitung sampai 3, lalu aku hapus. 1, 2, 3. Aku hapus ya. Oke, jadi setelah kalian cukup mencermati lah ya konsep dasar dari gas itu apa, jadi kita bakal masuk ke persamaan umum. Yang paling umum mungkin dari SMA pun udah ada. Yaitu adalah P kali V itu akan sama dengan nRT. Atau bisa juga dengan nKT. Ya, ini persamaan yang paling umum lah di
yang kalian temuin ya kalau buat teori kinetik gas, di mana P itu tadi pressure atau tekanan, V-nya volume, T-nya suhu. Ini juga sama ya. Nah, di sini kita bakal ketemu dengan R dan K. Kalau N kecil tadi kan udah ya dibahas, dia mol. N besar tadi dia adalah jumlah partikel ya. Nah, kalau R ini dan K kita baru ketemu lagi. Nah, si R ini apa? Si R ini adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal. R itu tetapan gas ideal, R sama dengan 8,314. Gitu ya. Joule per mol K. Nah, gitu. Jadi dia itu adalah tetapan gas murni. Sementara kalau si K ini adalah konstanta Boltzmann. K ini konstanta Boltzmann 1,8 kali 10 pangkat min 23. Nah, ini adalah konstanta Boltzmann. Nah, jadi oh iya, sekalian aja tulis. Ini TGM aja lah ya, tetapan gas murni gitu. Nah, jadi penggunaannya jangan sampai salah ya. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ketemunya mol untuk menggunakan rumus ini berarti kita pakainya yang nRT. Itu kalau kita pakai mol. Tapi ternyata kalau kita dapatnya jumlah partikel, maka kita harus pakai konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23. Si 1,38 ini didapat dengan apa? Ya K itu kan sama dengan mol aja dibagi Na gitu. 1 mol. Salah. Ini tuh 1 mol gitu. Dibagi dengan Na. Kayak gitu. Kan dikali juga sama R. Ntar dapat kayak gini. Kayak gitu dapatnya dari mana? Soalnya kan ini si NR nih ya. Kan NR ini akan sama dengan NK gitu ya. Nah, K-nya maka kita akan dapat N per N kali R. Nah, gitu. Bentar. Nah, jadi gitu. Si konstanta Boltzmann itu didapatnya dari sini. Dan ini harusnya nilainya bakal konstan lah ya. Kayak gitu. Terus, apalagi asumsi-asumsinya. Jadi, gas ideal itu kita yang dihitung adalah volumenya. Jadi, volume kan biasanya kalau misalnya ada sebuah silinder nih ya. Lagi-lagi aku bahasnya silinder. Sini ada silinder ya kan, ketinggian T. Silinder ketinggian T gitu kan. Ini kan berisi gas-gas ideal yang saling bertumbukan satu sama lain. Wing, wing, gitu aja, wing, gitulah gerakannya agak jelas, gak beraturan, tergantung dia maunya gimana. Nah, dia tuh kalau misalnya wadahnya kita tekan nih ya, kita tekan pakai sebuah P, gaya P gitu ya, dia kan ketekan bakal jadi seperti ini. Dia bakal jadi lebih gepeng misalkan. Nah, lebih gepeng gitu kan ya, gerakannya jadi lebih cepat gitu kan. Ini P. Nah, dia misalnya tingginya berubah menjadi T minus delta T. Nah, harusnya kan secara volume dia berubah dong. Tapi untuk gas ideal, asumsinya adalah kita mengabaikan perubahan wadah dari si gas yang ditempati kayak gitu. Terus juga gerakan dari si partikel itu cuma ada tumbukannya yang jelas ya. Kalian harus ingat-ingat. Nah, itu kita baru bicara tentang gas murni. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngitung tentang gas yang real gimana dong? Kan beda. Kalau gas murni kan ya gini-gini doang gitu. Maksudnya itu harus ada dalam keadaan yang sangat ideal baru bisa dihitung. Sementara di dunia nyata ya persamaan gasnya paling yang gas real-real aja gitu kan ya. Nah, itu caranya gimana? Nanti kita next dulu. Oke, lanjut. Jadi setelah kalian tahu tadi kan tentang gas ideal, gas murni gitu, sekarang kita bakal lanjut ke gas yang realnya kayak gimana gitu. Jadi kalau buat gas yang realnya nih kita punya persamaan yang namanya persamaan dari siapa? Persamaan gas dari Van der Waals. Ya mungkin ini juga ada ya nama ini di kimia. Jadi si Van der Waals ini merumuskan bahwa si tekanan dan volume di gas real itu kan nggak sama kayak gas murni. Jadi kita butuh yang namanya pengoreksi kayak gitu. Di sini kita punya P dikurangi dengan nggak dikurangi, ditambah dengan A N kuadrat per V kuadrat dikalikan dengan V kurang NB
Ini akan sama dengan nRT. Ini tuh sebenarnya hanya perluasan dari VV nRT aja ya, tapi ketika kita melakukan suatu, misalnya kan tadi silinder yang di ini ditekan gitu ya, kan ini silinder nih. Asalnya kan setinggi ini, terus dia berubah menjadi setinggi ini doang. Kan ini ada tambahan tekanan gitu kan ya. Di sini ada plus P dan minus V. Nah, untuk mengoreksi tekanannya itu kita pakai persamaan ini. Dengan AN kuadrat per V kuadratnya tuh sebagai pengoreksi tekanan dan NB-nya sebagai pengoreksi volume gitu. Jadi A, B-nya konstanta van der Waals. A, B-nya konstanta. Konstantanya berapa ya tergantung kayak gitu. Jadi kalau buat gas real dia kita pakai ini. Jadi nanti kalau kalian ketemu di soal gitu ya. Ini juga bisa jadi NKT nih sebentar. Ini bisa juga jadi NKT. Jadi yang penting itu kalau misalnya kalian ketemu ciri-ciri gas ideal gitu ya, misalnya STP, terus juga dia mengabaikan volume wadah gitu misalnya ya, gas murni, nah dia pakainya tadi pakai PPNRT doang. Tapi kalau misalnya dia butuh pakai gas van der Waals, gas real, kita pakai rumus yang ini. Kayak gitu, jangan sampai lupa aja ya. Oke, setelah kita membahas tentang persamaan umum dari teori kinetik gas, kita bakal masuk ke energi kinetik dan kecepatannya. Karena itu, kalian boleh simak dulu. Udah, aku hapus ya. Sekarang kita bakal lanjut ke energi kinetik sama kecepatannya ya. Tadi kan ya namanya juga kinetik gas, pasti kita bakal berbicara dengan energi kinetik. Nah, jadi setelah dilakukan beberapa kali percobaan gitu ya sama peneliti-peneliti terdahulu, diketahui kalau misalnya si Eka ini energi kinetik rata-rata AVG lah ya, average gitu. Itu per satu partikelnya ya, satu itu adalah 3/2 kT. Jadi ini adalah energi kinetic average untuk satu buah partikel. Jadi kalau misalnya kita pengen apa ya, buat mencari VRMS, V root mean square, itu bisa kita dapatkan dari sini penurunannya gitu ya. Gimana cara penurunannya? Kita akan tulis sebelah sini. Kita tahu bahwa EK itu kan ya setengah MV kuadrat ya. Gitu kan? Nah, kita ganti ini jadi EK average. Ini jadi VRMS. Kayak gitu. Terus jadi kita punya ini kan 3/2 kT. 3/2 kT itu akan sama dengan setengah MV kuadrat RMS. Setengahnya bisa kita coret. Terus kita punya 3 kT. Ini sama dengan MV kuadrat RMS. Maka kita dapat V kuadrat RMS-nya adalah berapa? 3 kT per M. Maka VRMS-nya adalah ya akar ini. Nah, jadi dari situlah kemunculan VRMS. Jadi VRMS itu adalah akar dari 3 kT per M. Gitu ya. Nah, selain itu juga, kita juga bisa mengganti K dengan apa? Dengan N per N dikali dengan R. Seperti yang udah ditulis sebelumnya gitu kan ya. Jadi kita bisa tulis sebagai akar dari 3 NRT gitu ya per M dikali dengan N. Nah gitu. Habis itu udah, biasanya sih yang paling sering tuh ini ya, paling sering tuh itu kayak gitu. Atau juga kan karena kita tahu kalau misalnya kalau di kalian belajar di kimia itu kan ada yang namanya molaritas ya. M konsentrasi itu sama dengan M konsentrasi adalah M dikali N per N. Nah, M besar ya, ini M besar, maka ini juga bisa ditulis sebagai akar dari 3 RT per M besar. Nah, kayak gitu juga. Nah, biasanya dua ini nih. Molaritas. Jadi molaritas itu bisa didefinisikan seperti ini juga gitu ya.
Jadi biasanya kita ketemu VRMS tuh yang atas sama yang bawah. Intinya kayak gitu. Jadi sekarang kita udah tahu nih energi kinetiknya segini. Nah, kita buletin dulu takut lupa. Nah, ini energi kinetik. Ini VRMS-nya ada dua nih. Tergantung yang mana menurut soalnya gitu ya. Kalau misalnya kita dapatnya massa berarti langsung sini. Kalau dapatnya molaritas gas aja ke sini. Kayak gitu. Oke, kita udah tahu tuh ya. Sekarang kita bakal lanjut ke yang namanya energi dalam. Kalian boleh pahami dulu ini. Jadi setelah kita mengetahui terkait energi kinetik gas dan kecepatannya ya dari suatu gas, sekarang kita masuk ke yang namanya energi dalam. Energi dalam atau biasa disebut dengan U. Nanti kalian bakal lebih sering mungkin ketemunya di namanya termodinamika ya habis ini. Tapi bukan sekarang, masih nanti, santai aja. Terus energi dalam ini ya dia tuh sebenarnya ya rumusnya simple. Jadi dia tuh per 1 mol. Kalau tadi kan energi kinetik tuh per 1 partikel, kalau ini tuh per 1 mol. Jadi ya tinggal kaliin aja udah. Jumlah partikel dikali sama Eka. Eka average-nya berapa tuh? Ya berarti tinggal N dikali 3/2 KT. Makanya kita punya U itu adalah 3/2 NKT. Atau 3/2 NRT. Nah ini mungkin yang kita paling sering ketemu. Jadi dari situlah muncul kenapa U itu sebenarnya 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Kayak begitu ya. Jadi lanjut, habis itu ini kan energi dalam untuk umumnya buat monoatomik kayak gitu ya. Terus juga selain itu kita bakal lanjut ke derajat kebebasan yang berkaitan dengan si U ini gitu ya. Kita lanjut dulu aja, hapus. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, mungkin aku bakal jelasin dulu tentang ini ya. Tadi kelewat. Jadi kita tahu ini tuh dari hukum Boyle-Gelusa. Hukum Boyle-Gelusa. Ini N dan. Nah, jadi hukum Boyle-Gelusa ini nyeritain kalau misalnya P kali pi per T itu konstan. Jadi 3 parameter yang di awal banget aku jelasin bahwa dia akan jadi parameter penting itu emang penting banget, soalnya kalau kita punya satu gas ya, gas ideal, maka dia tuh pasti konstan gitu. Si P kali pi per T nya tuh konstan. Contohnya ketika dia punya misal P nya dia P1 nih ya, P1 dia 10 gitu kan ya, V1 nya dia 1 gitu, sementara kita punya V2 ini sama dengan 8 gitu ya, V2 nya dia 2 gitu kan. Nah, nanti T1 nya misal 273 nih ya, 273 ini dalam Kelvin ya, dalam Kelvin. Ingat kalau suhu di teori kinetik gas itu bentuknya Kelvin, jangan sekali-sekali lupa gitu, takutnya nanti malah diubah ke Celsius, ke Fahrenheit gitu. Ingat harus di Kelvin. Maka T2 nya gampang kita carinya berapa gitu kan ya, soalnya kita bisa tinggal bandingin aja gitu kan ya, P1 V1 T1 gitu kan sama dengan V2 per T2. Nah tinggal kita samain aja lah, ini masukin sini, jadi nanti dapat T2 nya berapa kayak gitu. Ini salah satu konsep yang aku lupa simpen di awal, maaf, tapi ya gitu. Ini bakal kepake banget sih, mungkin nanti bakal dimodif misalnya P-nya yang dicari atau T-nya yang dicari atau V-nya dicari, terserah gimana sih pembuat soal kayak gitu. Oke, ini hanya sekedar intermezzo, langsung lanjut dulu. Oke, jadi setelah kita belajar tentang energi dalam, kita bakal masuk ke ekipartisi energi. Jadi ekipartisi energi itu apa? Kita tulis dulu bentar. Ekuipartisi energi. Jadi ekuipartisi energi itu adalah bagaimana kemampuan dari suatu benda gitu ya, suatu gas, bukan benda, suatu gas untuk melakukan gerakan gitu. Contohnya nih ya, di gas monoatomik
Sekarang kita bicara tentang monoatomik. Nah, si monoatomik ini kan kalau kita gambarin dia jadi sebuah satu, misalnya satu ini ya, satu atom. Nah, si satu atom ini kita bisa melakukan berapa gerakan? Kita punya 3 gerakan. Gerakan X, gerakan Y, gerakan Z gitu kan ya. Jadi dia punya gerakan 3 gerakan. Berarti kita punya derajat kebebasan, kita akan tulis sebagai derajat kebebasan. Kebebasan dia bergerak itu 3. Yang kedua dia ada diatomik. Diatomik. Nah, kalau diatomik ini kan dia berarti atom, 2 atom ya, 2 atom. Contohnya kita pilih O2 ya. Sel O2 nih ya. Nah, si O2 ini selain bisa melakukan 3 gerakan seperti ini, 3 nih, set, set gitu, set. Dia juga bisa melakukan vibrasi gitu, saling menggetar. Nah, ini gerakan di antara keduanya ini berarti kita punya berapa gerakan? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi untuk diatomik dia gerakannya ada 5. Nah, terakhir untuk poliatomik ya berarti tinggal berapa? Tebak? Ya bisa ketebak lah ya, berarti dia F-nya tuh 7. Kayak gitu. Loh, kenapa sih kita harus tahu F atau derajat kebebasan dari setiap atom? Baik bentuknya monoatomik, diatomik, atau poliatomik gitu ya. Nah, karena kita bakal masukin ini ke energi dalamnya masing-masing. Kayak gimana? Sebentar, aku fokus dulu ya. Udah ngerti kan? Boleh dicerna dulu. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi untuk monoatomik kan tadi F-nya sebenarnya 3 ya. F-nya sebenarnya 3. Maka energi dalamnya adalah 3/2 dikali N R T. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat diatomik berarti berapa? Taruh F-nya 5. Nah, benar banget. 5/2 N R T. Untuk poliatomik dengan F-nya 7, berarti udah ketebak lah ya. U-nya berapa? 7/2 N R T. Jadi rumus umum dari U adalah U sama dengan F/2 N R T. Nah, inilah kunci dari teorema ekuipartisi energi. Sebenarnya ini monoatomik tuh nggak kerja cuma 3 arah doang ya. Kalau misalnya dia suhunya dinaikkan, maka mungkin dia bakal ketemu dengan atom-atom lain sehingga berubah menjadi diatomik gitu. Nah, jadi yang asalnya derajatnya 3 bisa jadi 5 kayak gitu. Dan juga nanti diatomik juga bisa berubah jadi poliatomik. Begitupun sebaliknya kalau misalnya suhunya dingin atau ada sesuatu, ntar si poliatomik bisa turun ke diatomik atau turun lagi jadi monoatomik, berpecah. Jadi gitu. Jadi kita harus hafal ini yang di bawah ini yang paling penting. Kayak gitu. Oke, kalian boleh cerna dulu ya. Setelah itu baru deh kita ke pembahasan terakhir yaitu proses adiabatik. Oke, aku hapus dulu. Oke teman-teman, setelah kita membahas terkait teorema ekuipartisi energi, kita bakal masuk ke bagian terakhir yaitu adiabatik ya. Adiabatik. Loh, kenapa kita harus bahas adiabatik sekarang? Padahal kan adiabatik itu bagian dari termodinamika kan harusnya. Berarti bab depan. Tapi ya ini emang ya ada di SLP aja sih aku, jadi aku ikutan bahas. Jadi adiabatik yang dibahas di sini tuh lebih ke arah Laplace. Ya mungkin kalian pas SMA pun udah ketemu lah ya sama si Laplace ini yang betul biasa disebut dengan gamma gitu ya. Dilambanginya pakai gamma gitu. Jadi si Laplace ini menyatakan kalau misalnya si gamma ini ya, itu adalah CP per CV. CP per CV. CP itu apa? CP itu adalah kapasitas kalor untuk tekanan konstan. Kalau CV itu kapasitas kalor untuk volume konstan gitu. Jadi misalnya kan kalau normalnya U itu adalah CV C kali delta T. Nah, inilah yang membawa kita ke adiabatik. Jadi si energi dalam itu bisa dituliskan juga sebagai CV per delta T. Kayak gitu. Nah, sementara si CP itu ya CV tambah 1 gitu. Kenapa disebut CV tambah 1? Karena CP delta T
CV delta T itu akan sama dengan CV delta T gitu ditambah NR. NR delta T sih sebenarnya. Ya udah bener kita kayak gini, NR doang. CV itu kan sebenarnya tergantung, berarti kan si CV itu tergantung sama monoatomik, diatomik, poliatomik yang kayak gitu kan. Contoh untuk F sama dengan 3 ya, untuk monoatomik berarti CV-nya berapa? CV-nya kan berarti 3/2 NR kayak gitu. Yang artinya si CP-nya itu 3/2 tambah 1, berarti 3 tambah 2/2 NR kayak gitu. Nah berarti untuk F sama dengan 3, si gamanya berapa? Si gamanya ya berarti ya tinggal 5/3 gitu. Jadi kayak gitu, hukum Laplace tuh kayak gitu. Berlaku juga buat F-nya 5, berarti kan kalau F-nya 5 berarti kan ya tinggal ke bawahnya kalian bisa coba sendiri lah ya. Ntar jadi 5/2, 7/2, jadi 7/5 gitu. Begitu pula dengan 7 gitu. F-nya 5 atau F-nya 7 ntar sama, tinggal masukin aja kayak gitu. Jadi intinya kalau konstanta Laplace tuh kayak gitu. Nah, terus juga ada satu hal yang menarik di sini buat Laplace, dimana kalau si Laplace itu kita punya teorema kayak gini. I1 gamma Laplace gitu akan sama dengan E2 Nah, ini teori yang menarik sebenarnya. Jadi kalau kalian mau coba buktiin, nantilah kalau udah masuk ke adiabatik bakal lebih jelas gitu. Kenapa ini bisa terjadi. Jadi kan kalau pas adiabatik itu kan dia nggak ada perubahan kalor sama sekali gitu ya. Jadi nanti ini tuh bakal berlaku gitu. Si P1 V1 sama dengan V2 V2. Pangkat yang ininya ya. Yang dipangkatin tuh si V-nya doang ya. V1 gamma, V2 pangkat gamma gitu. Nah, jadi intinya kalau buat di adiabatik tuh itu aja. Si U sama dengan CV delta T, terus kita punya gamma sama dengan CV per CV ini. Nah, CV-nya itu ini. Oh ya, kita rumusin aja sekalian. CV itu jadi apa? F/2 N R. Kalau CP ya F+2/2 NR. Nah, kayak gitu. Jadi dah intinya kayak gitu doang sih. Sebentar, aku tulis 5-nya ini agak jelek. Kita bagusin. 5 atau jangan gini juga, atau 5 sama dengan 5, habis itu atau juga kan sama dengan 7 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau buat adiabatiknya hal yang paling bisa disorot sih itu. Jadi kalau misalnya buat di soal nih, kalau ada contoh-contoh soal tuh paling kalau tentang adiabatik nih mungkin dia lebih ke arah Laplace-nya. Jadi misalnya kayak ada sebuah tekanan, volume gitu ya. Ntar bisa dicari ini, atau kita bisa cari ke arah ininya dulu CV-nya, terus nyari gamanya juga bebas tergantung. Nah, berarti kalau kayak gitu ini si CP ini nanti bakal nyambung juga ke termodinamikanya kayak gimana gitu. Kalau untuk benda gas. Kalau nanti kan termodinamika nggak cuma gas ya, tapi padat sama cair. Cuman kalau gas itu rata-rata ngambilnya adiabatik. Kayak gitu mungkin. Mungkin aku bakal tarik kesimpulan di akhir. Kalian boleh ambil dulu sari-sarinya, ngertiin dulu maksud tulisannya apa gitu. Jadi setelah menyimak semua materi yang telah aku jelasin dari awal gitu ya, kita belajar mulai dari gas, mulai dari apa tuh PVT gitu ya. Kita mulai dari PVT, ini adalah umum penting gitu ya. Ingat T-nya dalam Kelvin ya, jangan sampai lupa T-nya dalam Kelvin. Di situ kita juga punya VV per T konstan, C-nya konstan gitu. Terus juga kita punya VV NRT. Ini yang paling penting. Terus juga kita punya apa lagi ayo? Ya, kita punya persamaan van der Waals. Gimana tuh van der Waals? Tadi kalau ada yang lupa ya kan, P sama dengan N kuadrat per V kuadrat. Ini V-nya volume ya, jangan sampai lupa. Dikali dengan V dikurangi NB. Ini akan sama dengan NRT. Nah, ini van der Waals. Jangan sampai lupa juga, aku kasih poin-poin. Takutnya gimana gitu. Nah, habis ini kita punya apa? Kita punya energi kinetik. Energi kinetiknya itu adalah 3/2 kT. Dan kita punya VRMS.
itu juga kita punya akar dari tiga apa, ayo jangan sampai lupa kalian. Tiga apa? Iya bener banget, 3 kT per M. Ya takut lupa aja. Nah dari sini kalian bisa lah, ini M nya M massa ya, nanti kalian bisa ubah-ubah kalau misalnya pengen ke bentuk molar atau gimana gitu. Yang penting tahu dulu intinya kayak gitu. Terus juga kita punya partisi derajat kebebasan ya, dimana U itu akan sama dengan 3, oh enggak 3 dong, kan bergantung derajat kebebasan kan, berarti U sama dengan F per 2 N R T, dengan F nya derajat kebebasan, F nya freedom. Jangan lupa ya, kalau misalnya untuk mono dia 3, kalau dia atomik itu biasanya mono di itu bisa 5, biasanya 5. Terus kalau poli dia 7. Intinya ini. Nah, terus juga selain di ekipartisi kita juga punya adiabatik ya. Proses di adiabatik kita punya gamma. Gammanya Cp per Cv. Dengan CV-nya adalah F per 2 N R. Udah gitu doang. Kalau Cp dia F plus 2 per 2 N R. Nah jadi gitu ya. Jadi ini adalah rangkuman rumus-rumus simpel-simpel aja doang gitu, yang paling penting yang ada di teori kinetik gas. Mungkin kalau mungkin ada rumus-rumus lain yang nggak aku bahas, kalian bisa baca sendiri lah di bukunya, ada kan. Cuman ini aku lebih ke yang suka muncul di soal-soal aja gitu. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya dari tadi penjelasan aku kayak kurang, atau misalnya kayak banyak banget hal yang bolong gitu. Ya semoga kalian bisa memaafkan. Terus juga terima kasih buat yang udah menonton. Dan terakhir tetap jaga kesehatan. COVID masih tetap mengintai. Tetap patuhi prokes yang paling penting. Dan aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih. Oke semuanya, kalian udah boleh tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Dadah.